Haleluya. Terima kasih Pak. Selamat pagi umat Tuhan. Shalom. Katakan shalom. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang setelah datang, yang berlibur selamat datang juga. Dan mari bersama-sama kita terus menikmati hadirat Tuhan. Salah satu pesan utama dari retreat kita yang kemarin adalah bagaimana setiap kita harus atau perlu dan wajib, saya katakan, menjaga hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sebab tanpa hadirat Tuhan ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Tanpa hadirat Tuhan ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita goyah. Tetapi waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Yang mau katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, Pak Bu, jaga hadirat Tuhan dalam hidupmu ya. Bilang. Maintain the presence of the Lord in your life. Baik, sama-sama pagi ini kita akan belajar tentang satu perkara yang indah, tentang menikmati hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir bulan kemarin tanggal 26 Mei, saya dan istri merayakan hari ulang tahun pernikahan, ya, yang ke-6. Jadi 6 tahun yang lalu, 6 years ago, 26 Mei tahun 2004 kami menikah di kota Medan. Nah, waktu saya lagi berdoa tentang apa yang Tuhan mau kami lakukan di sepanjang usia pernikahan yang bertambah ini, saya berdoa mencari wajah Tuhan, saya berdoa untuk mengerti isi hati Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan ingatkan saya tentang sabat. Ya, kami memasuki tahun yang ke-7. Ada 6 tahun pertama yang kami lewati dengan penuh perjuangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh air mata, dengan penuh tertawa luar biasa. Dan kami sampai menyelesaikan 6 tahun pernikahan, 6 tahun awal dalam masa pernikahan kami. Memasuki bulan yang ke-7, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang sabat. Ya, kami memasuki periode sabat atau sabbatical period. Jadi waktu sabat yang sedang kami lalui. Kebiasaan budaya bangsa Yahudi, bangsa Timur Tengah, mereka mengartikan angka dengan baik sekali. Ya, ada setiap angka yang terus mempunyai makna. Nah, khusus angka yang ke-7 itu bicara tentang kesempurnaan. Bukankah Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan manusia, selama 6 hari, dan 6 hari dan hari yang ke-7 dia istirahat, sebab dia melihat ciptaannya itu luar biasa sempurna. Ya. Nah, kami sedang memasuki masa sabat dalam pernikahan kami. Saya bilang sama saya, ini sabat dari kita berdua. Sabat yang pertama, tahun sabat yang pertama bagi kita berdua sebagai suami istri. Ya. Kemudian Tuhan ajak saya untuk belajar tentang sabat. Apa itu sabat? Nah, saya percaya pagi ini juga pengertian sabatikal ini, pengertian tentang hari sabat ini akan membawa kita kepada satu dimensi pengertian roh yang benar, sehingga kita sepanjang bulan Juni ini juga boleh, bahkan di bulan-bulan saja sampai Yesus datang kedua kali, kita boleh mengalami yang namanya sabbatical period, waktu-waktu di mana kita beristirahat bersama dengan Tuhan. Ya, setiap pribadi itu harus memiliki sabat dalam hidupnya, terhadap Tuhan, terhadap pekerjaannya, terhadap keluarganya, terhadap kehidupan sehari-harinya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Sabat diartikan sebagai perhentian atau istirahat, atau masa kita beribadah intim dengan Tuhan. Mari bersama dengan saya buka dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 20. Kita akan baca dari ayat 8 sampai 11 bersama-sama. Mari lihat bersama-sama Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai 11. Judul perikopnya adalah ke-10 firman. Kita akan baca dari ayat 8 sampai 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dari apa yang kita baca, kesimpulan yang pertama kita boleh katakan Sabat itu adalah kudus. Katakan amin. Katakan amin.
Artinya waktu kita mengambil periode sabat dalam hidup kita, sesungguhnya ada kekudusan Tuhan yang hadir. Dan Tuhan setuju dengan apa yang kita lakukan. Kita baca kembali di perikop yang lain, yaitu di Keluaran pasal 25. Mari, loncat ke pasal 25. Sebentar. Maksud saya Imamat 25. Imamat 25, kitab berikutnya. Ayat pertama sampai ke-7. Judul perikopnya tahun Sabat dan tahun Yobel. Ya. Sabat of the 7 year. Nah, mari saya mengundang bapak-bapak terlebih dahulu membaca bersama dengan saya di ayat pertama, kemudian ayat kedua para ibu-ibu, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-7. Mari bapak-bapak, Imamat 25 ayat pertama, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, ayat 2. Apabila kamu telah masuk negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladang yang janganlah kau beli dan untuk janganlah kau ranting. 5. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaimu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. 6. Bagi ibu sendiri, bagi budak laki-laki, bagi budak perempuan, bagi orang rupahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal kepadamu. Ayat 7 sama-sama. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil itu, tanah itu menjadi makanannya. Nah, di kitab Imamat, Tuhan juga mengajarkan kepada Israel bagaimana mereka juga harus mengenakan tahun Sabat, tahun yang ke-7, di mana dikatakan segala lahan yang telah mereka olah selama 6 tahun, maka ada 1 tahun penuh lahan itu beristirahat. Tanah pun disuruh beristirahat sama Tuhan. Ya. Nah, kita akan belajar pagi ini tentang Sabat. Ya, saya ada tulis beberapa prinsip tentang Sabat. Tolong ditampilkan, Bu, bisa? Beberapa prinsip tentang Sabat. Yang pertama, Sabat itu bukan masalah hitungan hari atau jadwal rutin dan seremonial rohani saja. Maksudnya begini, bagi kita yang hidup di zaman ini, Sabat itu bukan cuma hitungan 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. 7 kali 7 tahun, tahun yang ke-50 itu tahun Yobel. Tahun dimana ada pembebasan. Kalau ada orang kerja sama kita, dia bisa bebas pergi tanpa mesti membayar kompensasi kontraknya. Kalau dia budak, dia bebas keluar dari rumah kita, dan lain sebagainya. Kita nggak bicara itu. Terus, yang kedua, Sabat adalah untuk Tuhan. Perhatikan baik-baik. So, Sabat itu bukan untuk manusia. Ya. Fokus daripada Sabat adalah Tuhan, karena Tuhan, dan dimaksudkan sepenuhnya untuk Tuhan. Terus, Bu. Sabat adalah perintah Tuhan kepada umatnya. Jadi bukan opsional, tapi bukan sunnah, tapi wajib. Kita nggak bisa pilih, harus kita lakukan karena itu perintah Tuhan. Terus, Sabat adalah panggilan keintiman kudus Tuhan dengan umatnya. Nah, di zaman ini prinsip yang kita pelajari, Sabat itu adalah panggilan Tuhan untuk kita masuk ke dalam kekudusannya, panggilan keintiman kudus dari Tuhan kepada kita umatnya. Terus, Bu. Sabat untuk membuat umat Tuhan tetap menyadari bahwa semuanya karena Tuhan. Jadi umat Tuhan diajari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pak, Bu, gak gampang loh. 1 tahun kita gak punya penghasilan yang multiplikasi ya. Apa saja yang tumbuh, biarkan saja dan makan saja itu. Tidak usah diusahakan, tidak usah campur, tidak usah segala macam, tidak usah. Ya. Secara botanikal ini baik sebenarnya untuk tanah. Ada masa peristirahatan bagaimana tanah tidak perlu dipaksa untuk bekerja, tapi tanah menumbuhkan apa yang ada. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus bahwa Tuhan, sekalipun kita menanam, kita menyiram, kita menabur, kita mengolah, kita menjaga, tapi semua tergantung kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Katakan amin.
Nah, tahun Sabat dimaksudkan supaya kita melihat bagaimana Tuhan juga sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita sekalipun kita tidak bekerja. Ya. Nah, jadi Sabat untuk membuat umat Tuhan tetap menyadari bahwa semua karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu diberikan kepada saya.